Hai, balik lagi bareng kita. Dan seperti biasanya, kali ini kita ada pertanyaan lagi buat kalian. Oke, pernah nggak lo selalu berusaha buat tersenyum, dan itu buat nutupin perasaan depresinya lo? Entah itu lo depresi karena cinta, atau keluarga mungkin, atau karir lo, atau mungkin studi lo, atau sekolah lo gitu, atau apapun itu deh. Kalau lo pernah atau lo nggak pernah, lo boleh kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Sebenarnya gue yakin sih hampir semua orang pernah ngelakuin ini, dan termasuk gue sendiri. Dan bisa jadi saat gue lagi ngetik skripnya ini, atau bahkan beberapa saat sebelum gue ngetik skripnya ini, gue lagi dalam kondisi yang sama dengan pertanyaan yang gue lagi kasih ke lo ini. Dan apa yang lo lakuin itu, apa yang gue lakuin itu disebut sebagai smiling depression. Nah, smiling depression ini apa? Dan apa dampak buruknya buat lo? Tenang aja, kita bakal kasih tahu lo apa dampak buruknya dan gimana caranya buat terhindar dari itu. Tapi ini disclaimer dulu ya. Lo perlu banget buat tahu dampak buruknya. Dampak terburuknya yang gue maksud. Penting banget. Gue tegasin lagi ya. Penting banget. Jadi lo tonton video ini sampai habis biar lo dapet intinya. Tapi sebelum itu, ya kayak biasanya ya, buat temen-temen yang baru ketemu kita ini adalah sekolah virtual era milenial yang bakal ngajarin apa yang gak diajarin oleh sekolah konvensional ke lo, berdasarkan pandangan mengenai masalah dan fenomena yang relate ya dengan situasi hari ini atau di era milenial ini. Oke, kita balik lagi ke materi kita. Smiling depression ini apa sih? Jadi si smiling depression ini atau false smile ini atau fake smile ini adalah istilah buat orang-orang yang tiap hari itu nampak bahagia gitu. Nampak biasa aja, nampak seneng gitu. Padahal dia lagi ngalamin yang namanya depresi dalam dirinya sendiri. Apa yang terlihat itu nggak seperti kenyataan yang ada. Tapi yang jadi pertanyaannya atau yang jadi point of curiosity-nya kita di sini, kenapa orang ngelakuin yang namanya fake smile ini? Ada macam-macam sih. Tapi alasan utama mereka ngelakuin yang namanya smiling depression ini, ya karena mereka menolak gitu kalau dirinya itu sedang nggak baik-baik aja. Kenapa mereka nolak itu? Ya yang pertama bisa jadi malu, atau mungkin nggak mau terlihat lemah, atau bisa juga nggak mau jadi beban buat orang lain. Jadi sejauh ini udah paham lah ya. Dan pertanyaan selanjutnya itu, apakah lo termasuk orang yang kayak gitu? Atau lo pernah jadi orang yang kayak gitu? Atau lo itu malah sering ngelakuin itu? Kalau lo ngerasa termasuk orang-orang ini, lo perlu tahu banget dampak buruknya. Ya seperti yang kita udah tegesin tadi ya. Sebelum sampai ke dampak terburuknya yang kita tadi bilang penting banget buat lo tahu, berbagai dampak buruk lain yang bisa dihasilin dari smiling depression ini itu banyak banget. Ya bisa aja lo kehilangan ketertarikan atau kesenangan pada aktivitas apa aja gitu. Rasanya itu lo jadi males bukan karena lo capek, tapi ya karena emang lo lagi tertekan. Dan emang selera lo buat ngelakuin itu jadi hilang gitu. Selain itu banyaknya beban pikiran. Ya tentu aja. Dan jadinya berat badan lo bisa nurun gitu. Ditambah lagi insomnia bahkan hypersomnia tiap hari. Tidur yang nggak teratur dan tidur yang nggak tenang. Ya antar tidur dan nggak tidur gitu. Ditambah lagi dengan kelelahan yang nggak tahu kenapa lo bisa rasain itu. Terus menerus lo kelelahannya. Padahal lo itu nggak ada kegiatan sama sekali. Dimana lo udah lelah mental, ditambah lo lelah fisik juga. Terus lo bakal susah buat konsentrasi terhadap kerjaan lo. Atau mungkin kalau lo masih sekolah, ya mungkin sekolah lo atau studi lo. Atau apapun itu deh. Bahkan buat nentuin pilihan kecil aja lo nggak bisa kalau lo berada dalam smiling depression ini. Selanjutnya lo bakal ngerasa diri lo itu nggak berharga. Lo bukan apa-apa. Lo bakal ngerasain yang namanya insecure parah. Dan tentu aja rasa bersalah yang berlebihan. Rasa bersalah buat siapa nih? Buat diri lo sendiri, keluarga lo, atau teman-teman lo. Ya kenapa bisa kayak gini? Karena lo itu ngerasa lo itu useless gitu. Sampai pada dampak terburuknya adalah
pikiran tentang kematian yang berulang-ulang, hingga pada percobaan bunuh diri. Gue sebutin lagi ya, percobaan bunuh diri. Parah nggak tuh? Parah banget ya. Bukan parah lagi nih mah, ini udah gila banget sih dampaknya. Nah, biar lo nggak sampai ke titik itu, biar lo bisa seenggaknya buat meminimalisirnya, kita kasih tahu nih cara buat menghindari ini. Ini caranya simple banget sih, dan gue yakin lo semua bisa ngelakuinnya. Jadi lo cuman perlu buat menerima dan menyadari kalau lo itu nggak baik-baik aja. Lo lagi nggak oke, lo lagi ada masalah. It is okay kok buat nunjukin ke dunia kalau lo itu lagi nggak baik-baik aja. Oke banget kok, nggak masalah. It is okay buat lo diam diri dulu selama seharian. Dan it is okay kok buat lo nggak ngobrol dulu bareng teman-teman lo. It is okay banget kok buat lo nggak nongki-nongki dulu bareng mereka. It is okay banget kok buat lo nggak sebahagia biasanya. Oke banget malah. Kenapa? Karena lo nggak bakal bisa ngerubah sesuatu sebelum lo bisa menerima semuanya. Nerima kalau lo itu nggak baik-baik aja. Itu udah langkah pertama ya. Langkah kedua, cerita sama teman lo. Atau lo cerita ke sahabat lo. Ini banyak orang yang udah tahu sih, tapi banyak orang yang nggak ngelakuinnya. Banyak orang yang gengsi buat ngelakuin itu. Bukan cuman banyak sih, banyak banget, pakai banget ya. Jadi gini, lo cerita itu bukan supaya lo dapet solusi, tapi biar lo jadi tenang, biar lo bisa lega gitu, udah ngelampiasin semuanya. Dan itu perlu banget malah. Kalau dapet solusi, ya kan itu hitungannya bonus ya. Tapi intinya ini biar lo bisa jadi tenang. Abis itu kalau lo ngerasa udah parah banget, udah nggak bisa buat ngehandle masalah itu, it is okay buat lo ngambil jasa ke psikiater. It is okay banget kok buat lo nemuin seorang profesional. Oke banget kalau lo rasa emang udah parah banget dan udah perlu. Jadi udah jelas ya solusinya. Dan ya seperti konten-konten sebelumnya, kalau lo pengen curhat, kalau lo ada sesuatu yang pengen lo sampein dan lo nggak bisa sampein itu ke teman-teman lo, dan ini bikin lo jadi smiling depression atau ngalamin kejadian yang lagi kita bahas di konten ini, it is okay banget kalau lo pengen ngontak kita, lo pengen curhat atau lo pengen cerita-cerita tentang masalah lo yang lo nggak bisa bagi ke closest friend lo boleh curhat ke kita. Dan tenang aja, kita jamin rahasia lo aman bareng kita, dan it is all free. Dan buat dapetin kontaknya kita, lo boleh klik link Instagram kita udah taruh di deskripsi di bawah, dan kita tunggu lo buat curhat sama kita. Itu aja dari kita buat kali ini. Kalau lo rasa video ini bermanfaat, boleh banget dong buat lo like dan share video ini. Kalau enggak, ya dislike aja biar kita ada perubahan atau perbaikan konten biar lo makin suka dengan konten-kontennya kita. Dan jangan lupa buat subscribe biar lo nggak ketinggalan materi gratis lainnya dari kita. Tetap semangat jalani hidup di zona kehidupan lo.